Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Kembali lagi bersama saya nih Mbak Dea Amanda Putri. Jadi saya di sini ingin berbagi informasi nih tentang seputar profesi dunia fotografer itu kayak gimana sih. Dan saya juga membawa satu narasumber yang akan berbagi pengalaman, sharing-sharing tentang dunia fotografer itu sangat menarik. Kayak gimana? Saksikan terus ya. Oke, kembali lagi bersama saya nih Mbak Dea Amanda Putri. Jadi saya di sini sudah membawa satu narasumber yang terpercaya dan dapat menceritakan sedikit banyaknya nih sama kita semua. Tentang dunia fotografer tuh kayak gimana sih? Sebelumnya makasih ya buat Mas Nigel udah mau menyempatkan hadir untuk berbagi cerita dan pengalamannya nih sedikit banyaknya dunia fotografer tuh kayak gimana sih? Jadi saya ikutin dunia fotografer ini sejak tahun 2017 dan terakhir itu tahun 2019. Saya pertama kali ikut fotografer itu dari ikut-ikut teman. Jadi ikut-ikut teman, jadi itu tuh jadi kepengen gitu, pengen coba hal kayak gini kan, seru juga nih gitu kan. Jadi kita pelan-pelan, ada yang minta ikut fotografer juga, jadi kita ambil job-job segitu, ikut ada perlombaan-perlombaan juga seperti itu. Berarti ini kayak udah masuk ke hobi juga ya kan? Tapi masih inget gak sih pertama kali apa sih objek yang Mas Nigel foto tuh? Oh, untuk objek yang kita cari itu kayak objek yang pemandangan kayak gitu bisa, atau gedung-gedung objek yang mungkin atau monumen bagus-bagus itu dari orang-orang juga bisa gitu. Mas Nigel kan kata Mas Nigel tuh Mas Nigel pernah lomba gitu. Nah, lomba itu tuh tahu dari teman kah atau dari web atau gimana? Jadi kita tuh pertama kali ngikutin lomba gitu, kita tuh ada browser gitu. Jadi kita tuh lihat, oh ini loh ada lomba gitu. Jadi kita ikut gitu, partisipasi kan. Yeah. Kita coba-coba gitu kan. Kita ikut serta. Jadi itu ya udah ngikutin aja jalan. Akhirnya kita dapat juara gitu loh. Awalnya iseng-iseng aja gitu ya? Jadi kita dapat juara. Ya dari iseng-iseng, ya alhamdulillah kita dapat juara gitu. Kita mulai dari tahun 2017, 2018, 2019, ya kan? Dari kita ikut-ikut. Jadi seiring berjalannya waktu tuh kita semakin meningkat gitu loh. Maksudnya tuh pengalamannya lebih dapat. Banyak belajar juga ya. Ya. Tapi kalau boleh tahu nih Mas Nigel, ada gak sih rasa kayak pengen belajar lebih dalam lagi gitu tentang dunia fotografer? Nah, kalau untuk belajar lebih dalam ya pasti ada. Cuman kan sekarang ini kan kita udah udah berhenti, tapi masih ikut-ikut gitu loh. Maksudnya untuk sekedar kepengen aja gitu, jalan-jalan atau gimana, foto objek apa gitu. Kalau untuk ikut lomba ya udah nggak ikut lagi. Tapi misalkan Mas Nigel ini kan berarti udah kerja ya? Ya. Nah, kalau misalkan ada waktu luang gitu, misalkan libur kerja, mau ambil job gitu gak untuk nambah-nambah penghasilan sampingan lah buat jajan? Kalau untuk sekarang mungkin belum, mungkin sekarang palingan ya udah gitu aja. Kalau mau kita jalan-jalan, mau kita foto gitu kan. Jadi foto-foto itu kita simpan, kita upload ke media sosial kayak seperti Instagram kayak gitu. Kamera apa sih yang awalnya tuh Mas Nigel pakai untuk foto-foto? Misalkan kalau anak milenial sekarang ini kan gengsi banget, ngapain sih pakai HP? Enaknya juga pakai kamera gitu. Kalau Mas Nigel nggak apa-apa, maksudnya kayak nggak apa-apa lah pakai HP gitu. Dari pertama kali saya terjun ke dunia fotografer dari tahun 2017 itu, kamera yang pertama kali saya pakai itu kamera handphone yang biasa kita untuk chattingan sehari-hari atau telepon gitu. Yeah. Terus seiring dengan perjalanan waktu dari tahun ke tahun, kita pelan-pelan ikut lomba. Dari perlombaan itu kan kita dapat sertifikat ataupun hadiah kan. Uang itu kita kumpulin, lalu kita tabung untuk beli kamera DSLR, kamera yang lebih wow lah gitu. Yang lebih bagus kualitas gambarnya juga. Yang biasa anak milenial pakai. Jadi kamera ini lebih profesional gitu loh. Jadi lebih menambah semangat hobi saya gitu. Untuk menambah kualitas gambar juga kan, sama autofokusnya gitu ya. Jadi kualitas gambar tuh lebih bagus gitu dari kamera handphone. Terus tapi kan kamera ini berarti belinya itu kan untuk bareng-bareng sama teman-teman gitu ya. Benar-benar. Jadi ini kan belinya ini dari hasil uang keringat bareng teman gitu. Iya, jadi kalau saya pakai, teman-teman pakai juga gitu. Jadi nggak saya aja yang pakai. Jadi teman pakai, saya pakai, bergantian gitu lah. Iya, sambil sharing-sharing ya, kayak sambil belajar kayak cara pakai kamera itu kan berbeda sama cara pakai HP kan. Jadi kan untuk sesuatu yang baru ini kan lebih enak kalau kita tuh belajar bareng temen. Iya benar, lebih kan? tertantang lagi gitu kan. Lebih semangat untuk belajar terus gitu. Belajar itu kan nggak harus
kuliah misalkan kayak benar, kita bisa lihat dari YouTube, Iya, dari Instagram. iya. Sekarang udah banyak media-media sosial, ya kita bisa sharing dari YouTube kan, untuk nonton tutorial gitu. iya, di Instagram juga banyak ya kan hasil Iya, karya-karya yang bagus-bagus Benar. dari anak-anak yang sekiranya itu masih sekolah malah mereka udah punya karya ya Ya kan. benar. Jadi kita bisa belajar dari nonton YouTube. Jadi hal-hal yang nggak kita tahu jadi tahu gitu loh. Iya. Jadi kita misalnya ada nih tentang fitur-fitur baru dari Iya. kamera-kamera baru gitu loh kan. Hmm. Jadi kita lebih semangat untuk belajar lagi. Tapi misalkan nih kan udah nggak menggeluti dunia fotografer ini Benar, kan bareng benar, teman-teman. Tapi ada gak sih kayak Mas Nigel tuh pengen beli kamera baru untuk belajar sendiri gitu kan, karena kan setiap kamera itu kan beda-beda fungsi dan isinya ya kan. Misalkan kayak zaman sekarang ini kan makin berkembangnya zaman, makin canggih juga. Misalkan kayak Mas Nigel mau beli kamera apa kayak GoPro kayak atau yang terbaru itu untuk sekarang ini kan kayak biar lebih hasil fotonya tuh lebih memuaskan juga, bisa di-upload juga nanti di Instagram. Mungkin untuk sekarang palingan beli kamera biasa aja gitu loh. Maksudnya kamera kayak Canon atau Nikon gitu. Iya. Itu pun untuk diri sendiri juga, bukan untuk orang gitu loh. Jadi kita pengen ambil objek ini gitu kan. Ada orang minta untuk fotoin atau gimana, kita bakal kita fotoin gitu loh. Oh, kalau bukan orang minta foto tuh kayak spesifik itu lebih ke teman kah atau orang lain yang nggak Mas Nigel kan teman Mas Nigel yang kayak minta tolong, "Oke, lu bisa gak sih fotoin ini?" Kalau untuk itu sih bisa, bukan hanya teman yang minta, tapi kalau ada kayak orang-orang di sekitar minta tolong fotoin gitu, kita bakal kasih gitu loh. Bukan hanya mereka, tapi kita lagi jalan-jalan gitu, ada objek kan, ya udah kita foto aja gitu loh. Tapi misalkan kayak kan kalau lagi jalan nih objek kamu foto nih, Ya, benar. pernah gak sih kamu kayak kan banyak nih yang di YouTube itu kayak kamu moto orang lain, moto objek terus kamu kayak kasih lihat hasilnya ke Ya orang benar, itu. bahkan bukan kita kasih lihat hasilnya, bahkan kita kirim loh file fotonya tuh yang hasil kita foto tadi ke orang Orangnya tersebut itu. ya benar. Berarti kapan-kapan bisa kali ya fotoin saya gitu Ya, kalau bisa. saya minta Mungkin- tolong. Ya benar, mungkin kan di Jakarta sana kan di Bundaran HI atau Iya, di banyak tempat-tempat tuh. objek wisata gitu loh. Banyak tempat spot-spot foto yang bagus gitu loh di sini. Iya. Apalagi zaman sekarang ini di TikTok banyak banget di Sudirman itu kan banyak anak-anak yang kayaknya tuh masih Benar, sekolah gitu benar. ya, mereka tuh foto udah bisa megang kamera gitu loh, keren banget. Dulu saya waktu kecil aja saya belum tahu kamera itu apa, baru tahu sekarang ini. Ya benar. Jadi itulah, jadi senang saya dulu tuh ikut fotografer dari itu, dari ya bisa kenal teman-teman lebih banyak gitu loh, Iya. wawasan lebih luas. Jadi nggak hanya stuck di situ aja, kita bisa lebih luas lah gitu. Iya, banyak dikenal dan disukain orang juga ya kan. Ya, Kan siapa sih benar. orang yang nggak suka difoto Ya, benar. gratis iseng-iseng Ya gitu. apalagi hasilnya bagus, lebih bagus Iya, gitu kan. pasti Ya, seneng. benar. Kayak pasti kan disimpan jadi kenang-kenangan kayak, wah gue pernah difoto sama orang, tapi bagus banget gitu hasilnya. Benar. Ya untuk editingnya sendiri itu kan HP sama komputer itu beda ya. Nah kalau Mas Nigel sendiri itu pakai aplikasi apa sih Mas? Ya benar, kalau untuk dari handphone sama komputer atau PC, kita tuh aplikasinya berbeda. Jadi dari handphone kita untuk editingnya pakai aplikasi Lightroom gitu. Ya. Dan untuk PC sendiri atau komputer kita pakai Photoshop gitu. Jadi untuk bagian saya ini kan bagian di fotografer kan. Foto, iya. Jadi ada lagi bagian editing. Oh, jadi ada ini, lagi jadi ini kita beda-beda nih ya? punya tim gitu loh. Jadi kita punya tim, saya bagian fotografer, teman saya ini bagian editing. Bagi-bagi Jadi kita tugas lah biar nggak ya, ini ya bingung. benar. Saya biar kayak nggak nganggur lah yang Ya satu gitu. benar. Jadi ada kerjasamanya gitu. Iya, kerjasama Ya. yang baik. Tapi ini untuk Mas Nigel sendiri, pasti kan kalau untuk foto-foto gitu ada dong inspirasi tokoh siapa gitu, selebgram kah atau Ya, siapa benar. untuk menginspirasi Mas Nigel Benar. bisa terjun ke dunia fotografernya jadi hobi. Jadi toko inspirasi saya itu ada salah satu fotografer terkenal di Indonesia. Itu salah satu menginspirasi saya yang bisa terjun ke dunia fotografer. Ya. Salah satunya itu Darwis Triadi. Oh, yang orang nomor satu itu Ya, ya. benar. Jadi ini dia toko inspirasi saya yang bisa buat saya terjun langsung gitu loh ke dunia fotografer. Jadi karya-karya dia banyak terkenal, bukan hanya di Indonesia tapi Iya. di luar negeri juga gitu loh. Jadi kayak Mas Nigel tuh mau coba ngikutin jejaknya ya kan? Ya benar, menjadi apa? Fotografer profesional gitu loh. Ya di waktu itu kan di tahun itu Mas Nigel masih sekolah ya. Masih sekolah. Jadi ya. itu suatu kegiatan yang positif lah ya, Nah. termasuk untuk Mas Nigel kayak zaman sekarang biasanya Iya. anak-anak tuh
ngabisin waktunya paling buat main game benar. atau Jadi kita apa. bisa ngeluangin waktu gitu loh untuk Iya. hal-hal yang bermanfaat gitu. Bisa buat kita sendiri dan Iya. orang-orang lain juga. Tapi Mas Ninggal juga bisa kayak kan ke museum, kayak kan banyak tuh lukisan yang dipajang ya kan. Ya benar. Mungkin kalau untuk orang awam kayak orang-orang lihat abstrak apa sih ini nggak jelas banget ngapain dipajang nih, padahal itu kan bernilai mahal. Iya. Apalagi kan kalau misalkan Mas Ninggal foto ya kan, terus Mas Ninggal upload, mungkin ada yang tertarik berminat gitu. Terus udah gitu untuk nilainya sendiri kan pasti kan mahal ya Mas Lebih ya. mahal, iya, Untuk benar, apalagi untuk seniman itu kan biasanya melihat itu dia ada sudut pandang sendiri. Ya, benar. Jadi Kayak- kita nggak ngambil objek hanya di luar ruangan gitu. Iya. Jadi kita bisa ngambil kayak objek di dalam ruangan bisa di Iya. museum gitu kan atau gedung-gedung gitu loh. Iya benar. Jadi itu salah satu yang bisa membuat kita lebih termotivasi lah gitu kan. Iya, banyak Bisa- inspirasi dan karya-karya juga Benar, pastinya benar, ya kan. benar. Nggak yang monoton cuman kayak kita foto pemandangan doang Ya, atau apa foto gitu. orang gitu loh. Iya. Jadi kita nih foto juga karya orang gitu loh. Iya, Kita sebagai fotografer kita foto karya orang juga. Iya, Ya, benar. kayak abstrak gitu loh, gambar. saling mendukung lukisan, lah ya kan. benar. Kan fotografer dan pelukis itu sama-sama keduanya itu seniman gitu ya Iya. kan. Cuman emang agak berbeda dalam bidangnya. Suka dukanya sendiri nih Mas Nigel, itu tuh ada gak sih suka dukanya misalnya kayak waktu zaman sekolah dulu, awal ngerintis ya kan, sampai sekarang tuh. Ini mau mulai dari dukanya dulu atau sukanya dulu? Dukanya dulu dong. Oh ya, jadi kalau dari dukanya nih, misalnya kita nih mau keluar gitu kan, Iya. mau ngambil potret gitu kan, mau ngambil objek atau ada lomba lah gitu kan. Iya. Jadi dukanya gini, kita lagi di jalan kan, masalahnya ada di cuaca pertama, Oh iya benar. cuaca atau hujan lah. Nggak bisa mendeteksi Iya, benar. ya. Jadi cahaya ini salah satu alat bantu Faktor lah pendukung gitu. juga. Pendukung Iya. dalam fotografer gitu. Itu dukanya masalah cuaca. Iya. Jadi kita terganggu di situ lah pokoknya ya. Terus masalah sukanya nih, sukanya banyak. Jadi kita sukanya dari kita dapat penghasilan, Iya, dapat betul. pengalaman. Iya. Jadi banyak dikenal sama orang juga gitu loh. Kita punya skill lebih di sini kan. Jadi kita bisa berbagi-bagi juga sama orang kan. Iya benar. Jadi nggak hanya di situ, jadi kita bisa keluar gitu kan. Iya. Nah, nggak hanya di kota situ kita ambil, jadi kita bisa ke kota-kota lain gitu loh. Iya iya. Benar. Sambil kayak liburan lah ya Nah, istilahnya. benar, liburan. Nah. Jadi bukan Nggak hanya sampai liburan, stres, refreshing gitu refreshing, kan. ya. Jalan-jalan sambil foto. Iya, sambil jalan menjalani foto, hobi ya kan. Siapa sih nggak pengen kayak gitu kan? Pasti semua Iyalah, orang pengen semua lah orang gitu pengen. kan. Benar kayak gitu. Terus sama ini juga kan kalau itu dulu kan pakai HP ya, sekarang sukanya juga kan ada kamera yang lebih bisa bikin kalian makin inilah seneng lah kayak untuk makin Nah, ya. kayak liburan udah bukan kayak sekedar pakai foto doang yang kualitasnya Ya. mungkin kurang bagus ya kan. Ya. Untuk sekarang kan lebih bagus kayak ayo kita liburan ke sini yuk Ya. gitu kan, kita udah punya kamera nih masa nggak lebih digunain. lebih gimana ya? Lebih semangat gitu lah Iya, iya. untuk jalan-jalan atau Iya. foto lagi gitu kan. Mm-mm. Jadi kamera ini lebih menguntungkan gitu loh. Nah, bisa membantu kita mempermudah gitu kan, fotonya Iya. lebih bagus gitu. Makin seneng juga kan untuk jalan-jalan kayak lebih Ya, semangat benar. lah. Jadi kan dilihat orang kan, ih kameranya bagus nih kan, jadi orang Iya. pengen gitu kan. Jadi kayak kelihatan Mas, lebih ya, profesional lah. Mas fotoin dong atau gimana gitu. Terus tapi berarti untuk kalian sendiri tuh ada suatu kebanggaan dong kayak, kemajuan pesat nih kita Kalau bisa kebanggaan deh dapetin pasti ini." ada lah Iya. setiap proses itu pasti ada. Tapi kayak suatu hal yang nggak nyangka kan, kayak gak berekspektasi untuk kayak gue ternyata bisa sejauh dan sehebat ini Ya saya aja loh. nggak nyangka bisa jadi fotografer gitu loh. Iya kan. Dari benar. hanya hobi suka-suka gitu potret-potret ya jadi hobi gitu loh. Iya, lumayan menghasilkan Ya, juga ya menghasilkan kan. juga menguntungkan gitu loh kan. Terus untuk rencana kedepannya nih Mas Nigel, kira-kira tuh ada gak sih rencana untuk kayak kuliah gitu ya kan, untuk kan ada kuliah jurusan ke fotografer untuk lebih meningkatkan kualitasnya juga, untuk lebih mendalami juga gitu. Ya, kalau untuk sekarang sih belum Kepikiran. Jadi hanya untuk hobi lah gitu aja. Tapi kalau untuk teman-teman Mas Nigel sendiri tuh mungkin ada kuliah kah gitu? Ada. Jadi ada teman saya juga melanjutkan profesi fotografer ini, melanjutkan kuliah gitu loh. Di salah satu universitas di Yogyakarta, Universitas Amikom. Jadi dia melanjutkan atau mengembangkan bakat dia gitu loh, hobi yang Iya. dulu pernah sama saya gitu loh. Iya. Cuman saya kan udah nggak ngelanjutin, cuman dia yang lanjut gitu. Tapi masih hobi sampai sekarang kah apa udah enggak? Enggak, kalau masih hobi sih ya. Masih ya. Masih. Tapi bisa kali mungkin kalau nanti kedepannya mau
kuliah lagi gitu untuk belajar? Kalau untuk kuliah sih belum kepikiran. Tapi mungkin kalau untuk teman saya yang di Jogja ini yang kuliah di Amikom ini mungkin balik nanti mungkin saya bisa foto bareng dia lagi gitu loh, ngambil objek-objek baru gitu Iya. loh. Bisa sambil belajar juga sih sama dia ya Iya, kan? Belajar kan mungkin nggak wawasannya udah Iya. lebih banyak bebas lah, atau ya, lebih banyak lagi gitu. lebih luas. Benar, lebih luas. Terus untuk kedepannya juga nih Mas Nigel, kira-kira apa sih yang mau Mas Nigel kasih motivasi atau inspirasi untuk kaum milenial sekarang nih agar kayak aktivitasnya tuh lebih bermanfaat, lebih kayak Ya benar. positif juga, nggak harus game atau apa, kan kalian bisa punya kamera atau punya bakat ya kan zaman sekarang bisa dijadikan uang gitu loh, entah itu foto atau bikin video kan bisa ditaruh di web, di Instagram, TikTok kayak gitu, jadi kita bisa viralin hal itulah karya-karya kita. Mungkin salah satu hobi fotografer ini mungkin bisa untuk anak milenial sekarang gitu loh. Bukan hanya game gitu loh, bisa Iya. menunjang mereka. Jadi hobi fotografer ini bisa mencari uang sampingan, Iya. hobi baru gitu loh. Jadi kan anak-anak muda sekarang menganggap remeh lah gitu fotografer, Iya. padahal itu lebih besar loh, Betul. menunjang kita lah gitu. Udah gitu kan banyak juga kan zaman sekarang itu kan nggak sulit ya untuk wadahnya juga kan sekarang udah banyak ya kan, Ya, benar. sarana kita untuk menuangkan bakat atau kita mau bikin tutorial juga kayak gitu. Banyak juga kok tutorial menginspirasi. Jadi kalau untuk fotografer ini Nah. semua kalangan bisa ikut, dari Iya. anak kecil, orang Iya. dewasa, remaja, orang tua pun bisa semua. Jadi Untuk konten kreator juga zaman sekarang ya kan Ya, banyak ya, benar, untuk banyak. masih muda malah. ya benar-benar dari anak kecil, anak-anak muda, umur mungkin 15 tahun, Iya, 14 tahun gitu loh. betul. Itu udah mempunyai karya yang lebih wow Benar. gitu lah. Malah kita nih yang udah dewasa kadang Iya, benar. minta belajar dari yang masih muda Iya, gitu loh. benar. Tapi kan sekarang pengalamannya itu lebih bagus gitu loh. Iya benar. Pengalaman itu nggak harus selalu dari orang dewasa, kadang dari juga dari dari anak. yang anak-anak yang di bawah kita bisa jadiin kita inspirasi atau motivasi Iya, juga. benar. Oke baik Mas Nigel, nggak berasa ya kita udah sejauh ini nih udah menghabiskan waktu ngobrol-ngobrolin tentang Ya, dunia dunia fotografer fotografer, gitu. benar. Nah untuk Mas Nigel sendiri apa sih yang mau Mas Nigel omongin untuk masyarakat? Ya, sebelumnya terima kasih kita udah bahas tentang dunia fotografer gitu loh. Iya. Jadi bisa berbagi cerita atau pengalaman untuk bukan hanya untuk mbaknya, Iya. tapi untuk ke Untuk semua orang gitu. semuanya, iya. Benar. Siapa tahu bisa menginspirasi Benar, dan menginspirasi orang. memotivasi kalian gitu Ya. kan untuk kayak bingung nih mau beraktivitas apa ya yang bermanfaat, Salah satunya positif dan dunia menghasilkan fotografer uang gitu juga. loh. Iya, Ya, benar. betul. Dan sekali lagi terima kasih ya Mas Nigel Ya. udah mau berkenan hadir untuk berbagi cerita lah di sini gitu. Oke, sampai sini aja informasi yang saya berikan kepada kalian semua dan sampai jumpa di lain waktu. See you.